Selamat pagi kepada Ibu dosen dan teman-teman sekalian. Di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi audit sistem kepastian kualitas. Yang beranggotakan saya Yesi sebagai moderator dan anggota kelompok lainnya Royu, Nadia, dan Laila. Slide selanjutnya, Nat. Baik, untuk materi yang pertama yaitu definisi audit sistem kepastian kualitas, yang dimana audit sistem kepastian kualitas ini adalah proses sistematis, mandiri, dan terdokumentasi untuk memperoleh bukti objektif dan menilainya secara objektif untuk menentukan sejauh mana kriteria audit telah dipenuhi. Audit ini dirancang untuk menilai aktivitas, praktik, dan kebijakan perusahaan untuk menentukan apakah perusahaan memiliki kemampuan untuk memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan dalam operasinya. Materi yang selanjutnya, slide selanjutnya, Nat. Untuk materi peranan audit sistem kepastian kualitas akan dijelaskan oleh Laila. Kepada Laila, dipersilahkan. Selanjutnya ada peranan audit sistem kepastian kualitas, yang mana audit menyediakan perusahaan informasi untuk menjawab beberapa pertanyaan berkaitan kinerja kualitasnya, seperti apakah perusahaan mampu mencapai tujuannya, apakah prosedur yang berlaku diikuti dan ditaati, dan lain-lainnya. Nah, berbagai pihak berkepentingan terhadap hasil audit sistem kepastian kualitas dengan berbagai kepentingan dan tujuannya. Berikut adalah pihak-pihak tersebut. Yang pertama itu ada perusahaan. Untuk menilai seberapa mampu jajaran di bawahnya mengimplementasikan sistem manajemen kualitas yang telah disepakati dan menjadi panduan operasional perusahaan dalam mencapai tingkat kualitas yang telah ditetapkan. Kedua itu ada pelanggan, yang mana untuk mendapatkan kepastian bahwa produk yang dikonsumsi atau digunakan telah sesuai dengan standar kualitas yang telah disyaratkan. Ketiga, ada pemerintah untuk mendapatkan kepastian bahwa produk yang dihasilkan dan dilepas ke pasar telah sesuai dengan standar kualitas yang telah ditetapkan pemerintah dan aman dikonsumsi atau digunakan konsumen. Keempat itu ada asosiasi, di mana kelompok ini berkepentingan terhadap hasil audit sistem kepastian kualitas untuk mendapatkan informasi tentang bagaimana perusahaan yang menjadi anggotanya mengelola manajemen kualitasnya sehingga mampu menghasilkan produk sesuai dengan yang disyaratkan pelanggannya. Terakhir ada lembaga sertifikasi, di mana lembaga ini membutuhkan hasil audit untuk menilai kemampuan dari perusahaan dalam menetapkan sistem kepastian kualitas yang telah ditetapkan oleh lembaga sertifikasi ini, sehingga bisa diambil tindak lanjut dari keberadaan sertifikat yang telah diberikan. Materi selanjutnya ada tujuan dan manfaat audit, yang mana tujuannya audit adalah yang pertama menentukan ketidaksesuaian, kedua ada menentukan efektivitas sistem kualitas, ketiga ada memberikan peluang untuk perbaikan sistem, keempat memenuhi persyaratan peraturan, yang kelima ada memudahkan registrasi atau pendaftaran sistem kualitas, keenam menilai pemasok dan memverifikasi sistem kualitasnya, ketujuh ada menilai dan memverifikasi sistem kualitas perusahaan sendiri. Sementara untuk manfaat auditnya ada yang pertama, membantu mengembangkan sistem manajemen kualitas terpadu yang efektif. Kedua, menyempurnakan proses pengambilan keputusan manajemen. Ketiga, membantu pengalokasian sumber daya secara optimal. Keempat, mencegah timbulnya masalah yang dapat mengganggu. Kelima, memungkinkan dilakukannya tindakan koreksi yang tepat waktu. Keenam, mengurangi biaya tambahan yang tidak perlu. Ketujuh, meningkatkan produktivitas, dan terakhir untuk meningkatkan kepuasan pelanggan dan pasar. Sekian materi saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Laila. Pada Laila, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Nah, untuk materi selanjutnya itu ada
meningkatkan nilai tambah organisasi melalui proses audit. Banyak organisasi telah menetapkan ISO 9001 sebagai standar untuk mengembangkan sistem manajemen kualitasnya terintegrasi ke dalam strategi bisnisnya. Nah, penerapan standar ini sangat membantu pencapaian tujuan strategi bisnis perusahaan. Hal ini berarti telah terjadi peningkatan nilai tambah terhadap organisasi tersebut. Audit memberikan manfaat kepada ketiga pihak yang berkepentingan terhadap sistem manajemen kualitas, yaitu yang pertama ada sertifikasi organisasi dengan menyediakan informasi kepada top manajemen berkaitan dengan kemampuan organisasi untuk mencapai tujuan strateginya. Terus yang kedua itu pelanggan dengan meningkatkan kemampuan organisasi menyediakan produk yang sesuai dengan spesifikasi. Terus yang ketiga ada lembaga sertifikasi dengan meningkatkan kredibilitas ketiga pihak dalam proses sertifikasi. Berikut adalah beberapa tips yang dapat dijadikan panduan oleh auditor dalam melaksanakan tugas profesionalnya. Yang pertama perencanaan audit, yang kedua itu teknik audit, yang ketiga keputusan dan analisis, dan yang keempat laporan dan tindak lanjut. Untuk materi selanjutnya, panduan umum audit sistem kepastian kualitas. Jika audit dilakukan sendiri oleh tim perusahaan, beberapa petunjuk berikut ini dapat membantu auditor dalam mengatasi kesulitan yang ditentukan dalam melakukan audit sistem kepastian kualitas. Yang pertama, pastikan bahwa auditor berfokus pada penemuan fakta berkaitan dengan kelemahan yang masih terjadi dan peningkatan berkelanjutan. Yang kedua, audit seharusnya digunakan sebagai alat organisasi secara luas dalam meningkatkan kualitas baik sistem, proses maupun hasil yang telah ditetapkan. Yang ketiga, audit harus dipandang sebagai sesuatu yang relevan dan memberikan nilai baik bagi individu, manajer, maupun perusahaan secara keseluruhan. Yang keempat, audit seharusnya dilakukan secara terstruktur dengan menggunakan kuesioner dan terhindar dari kesan mengadili dalam audit. Yang kelima, rencana audit seharusnya dipublikasikan untuk memungkinkan manajer merencanakan terlebih dahulu. Yang keenam, untuk memastikan konsistensi pendekatan lebih baik menetapkan satu tim untuk mengaudit suatu area itu pada waktu tertentu. Yang ketujuh, mengangkat koordinator atau fasilitator audit yang tidak harus dijabat oleh staf penuh waktu. Mungkin tugas tersebut dapat ditangani oleh manajer kualitas. Yang kedelapan, untuk menghindari pemborosan waktu, audit harus direncanakan dengan baik. Yang kesembilan, pertimbangan kunci yang harus diperhatikan dalam memilih personalia audit antara lain yang pertama keterampilan apa yang harus dimiliki oleh seorang anggota audit, apakah mereka memahami konsep dari TQM dan audit manajemen, apakah mereka telah mendapatkan pelatihan audit, jika tidak apakah pelatihan ini telah dirancang untuk mereka, apakah mereka memiliki cukup waktu untuk dicurahkan pada audit, apakah mereka respect terhadap manajemen senior. Yang ke-10, perlakuan audit sebagai aktivitas rutin yang berusaha meminimalkan berbagai gangguan yang terjadi. Dan yang ke-11, audit harus memiliki tujuan dan sasaran yang jelas. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk materi manajemen kualitas akan dijelaskan oleh Royu. Kepada Royu, dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Berikutnya yaitu manajemen kualitas. Ada 8 prinsip manajemen kualitas. Yang pertama yaitu fokus pada pelanggan. Dalam persaingan yang ketat, konsumen memiliki berbagai alternatif dalam memenuhi kebutuhannya. Secara rasional, konsumen akan menggunakan atau mengkonsumsi produk yang dapat memaksimalkan manfaat yang didapatkan dari pengorbanan yang dilakukan untuk memperoleh barang atau jasa tersebut. Dengan demikian, tujuan, perencanaan, bahkan strategi dan operasional perusahaan terfokuskan kepada pelanggan, di mana semakin tinggi kemampuan untuk memenuhi harapan atau keinginan pelanggan, maka semakin tinggi pula potensi perusahaan untuk mendapatkan laba yang lebih besar, pasar yang lebih luas, bahkan pertumbuhan dan perkembangan usaha yang signifikan. Nah, penerapan fokus pelanggan ini akan mengerahkan perusahaan untuk melakukan yang pertama, yaitu menyelidiki dan memahami kebutuhan pelanggan. Yang kedua, memastikan bahwa tujuan sasaran perusahaan berhubungan dengan kebutuhan dan harapan pelanggan. Yang ketiga, mengomunikasikan kebutuhan dan harapan pelanggan dengan organisasi secara keseluruhan. Yang keempat, menyelaraskan pendekatan dalam memuaskan pelanggan dan pihak yang berkepentingan, serta mengambil tindakan atas hasil yang diperoleh. Dan yang kelima, memastikan keseimbangan antara kepuasan pelanggan dengan pihak lain yang berkepentingan seperti
pemilik, karyawan, pemasok, investor, dan masyarakat, serta pemangku kepentingan lainnya. Sementara manfaat dari penerapan prinsip fokus pada pelanggan ini bagi perusahaan yaitu yang pertama meningkatkan pendapatan dan penguasaan pangsa pasar yang diperoleh melalui tanggapan yang cepat dan fleksibel terhadap kesempatan pasar. Yang kedua meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya perusahaan dalam meningkatkan kepuasan pelanggan. Yang terakhir yaitu meningkatkan loyalitas pelanggan melalui transaksi yang berkelanjutan. Prinsip yang kedua yaitu kepemimpinan. Kepemimpinan dalam perusahaan harus mampu merumuskan visi dan misi perusahaan sebagai sesuatu yang khas tentang apa, bagaimana, dan kemana perusahaan akan diarahkan dalam memenuhi kebutuhan pelanggannya. Di samping itu, pemimpin juga harus mampu merumuskan tujuan perusahaan dengan menciptakan dan memelihara lingkungan internal yang kondusif, yang membuat semua personalia dalam perusahaan terlibat secara optimal dan dalam pencapaian tujuan dan sasaran perusahaan. Penerapan prinsip-prinsip kepemimpinan di dalam perusahaan akan membantu perusahaan untuk satu, memandang semua kebutuhan pihak terkait sebagai satu kesatuan. Dua, menciptakan visi dan misi yang jelas untuk masa depan perusahaan. 3. Menetapkan tujuan, sasaran, serta target yang menantang dan realistis. Yang keempat, bertindak bebas dengan disertai dengan tanggung jawab dan akuntabilitas. Yang kelima, menyediakan sumber daya dan pelatihan. Yang keenam, menjadi teladan dalam kejujuran, moral, dan penciptaan budaya perusahaan yang kuat. Yang ketujuh, membangun kepercayaan dan menghilangkan berbagai kekhawatiran karyawan. Sementara manfaat yang diperoleh dalam penerapan prinsip ini diantaranya yang pertama membuat karyawan mengerti dan termotivasi untuk mencapai tujuan dan sasaran perusahaan. Yang kedua menyatukan evaluasi, perbaikan, dan penerapan aktivitas dalam satu kesatuan. Yang ketiga meminimalkan miskomunikasi di antara berbagai tingkatan dalam organisasi. Dan yang terakhir yaitu menimbulkan keinginan untuk berpartisipasi dan berkontribusi dalam perbaikan berkelanjutan sebagai wujud peningkatan kinerja karyawan. Untuk kriteria yang ketiga yaitu keterlibatan sumber daya manusia. Menjadikan sumber daya manusia sebagai kekuatan bersaing berarti memberikan ruang dan waktu yang memadai kepada seluruh individu dan kelompok di dalam perusahaan untuk terlibat dalam pencapaian keberhasilan perusahaan. Karyawan harus diberdayakan. Ini merupakan salah satu pola pikir yang harus dipegang dalam implementasi manajemen kualitas total. Prinsip-prinsip keterlibatan SDM akan membantu setiap individu dalam kelompok untuk memahami tentang pentingnya kontribusi dan peranan mereka dalam perusahaan, kemudian mengidentifikasi kendala-kendala yang dapat menghambat kinerja mereka, bertanggung jawab terhadap masalah yang dihadapi dan mencari solusi bagaimana menyelesaikan permasalahan tersebut, kemudian mampu menilai kinerja sendiri dihubungkan dengan tujuan perusahaan dan pribadinya, serta berusaha meningkatkan kompetensi, pengetahuan, dan pengalaman mereka guna memberikan kontribusi yang lebih tinggi kepada masyarakat. Dan yang terakhir yaitu menyumbangkan pengetahuan dan pengalamannya dengan bebas serta mendiskusikan masalah-masalah yang sedang berkembang. Sementara manfaat dari penerapan prinsip ini, yang pertama yaitu setiap orang di dalam perusahaan menjadi termotivasi untuk memberikan komitmen dan keterlibatannya dalam pencapaian tujuan dan sasaran perusahaan. Yang kedua, menumbuh kembangkan inovasi dan kreativitas serta perbaikan terus-menerus dalam mencapai tujuan perusahaan. Yang terakhir yaitu setiap orang menjadi bertanggung jawab terhadap kinerjanya. Untuk kriteria yang keempat yaitu pendekatan proses. Perubahan yang dimaksud dalam definisi kumpulan aktivitas yang saling berhubungan mempengaruhi di mana berubahnya input menjadi output, yaitu pada proses penciptaan nilai tambah pada input yang diolah, sehingga output yang dihasilkan mampu memenuhi persyaratan pelanggan. 3 hal yang penting yang harus diperhatikan berkaitan dengan definisi tersebut adalah yang pertama, apakah input memadai untuk diolah? Kemudian, apakah proses berjalan secara efektif dan efisien, dan adakah penciptaan nilai tambah input, dan yang ketiga, siapa pelanggan atas output yang dihasilkan sehingga dapat dipastikan bahwa output tersebut sesuai dengan keinginan pelanggan. Pendekatan proses masyarakat perusahaan
melakukan identifikasi, penerapan, pengelolaan, dan peningkatan berkelanjutan proses yang dibutuhkan dalam sistem manajemen kualitas dan mengelola interaksi masing-masing proses yang bertujuan untuk mencapai tujuan dan sasaran perusahaan. Beberapa manfaat penting dari pendekatan proses adalah yang pertama, penurunan biaya dan waktu siklus menjadi lebih pendek melalui efektivitas penggunaan sumber daya. Yang kedua, hasil yang diperoleh meningkat, konsisten, dan dapat diperkirakan. Yang ketiga, peningkatan kesempatan menjadi prioritas dan terfokus. Manfaat-manfaat ini dapat dicapai melalui serangkaian tahapan-tahapan penerapan pendekatan proses sebagai berikut. Yang pertama, mendefinisikan aktivitas yang diperlukan oleh sistem manajemen kualitas dan penerapannya dalam organisasi secara sistematis. Yang kedua, mendefinisikan urutan dan interaksi proses meliputi alur proses secara garis besar, menjabarkan interaksi proses, keterkaitan di antara proses-proses, dan dokumen-dokumen yang dibutuhkan. Yang ketiga, menentukan kriteria dan metode yang disyaratkan untuk memastikan bahwa operasional dan pengendaliannya berjalan secara efektif. Yang keempat, memastikan ketersediaan sumber daya dan informasi yang memadai sesuai dengan kebutuhan untuk pengoperasian dan pemantauan proses, termasuk di dalamnya kebutuhan untuk pengoperasian dan pemantauan proses. Yang kelima, memantau, mengukur, dan menganalisis proses. Yang keenam, menerapkan tindakan yang diperlukan untuk mencapai hasil sesuai dengan yang direncanakan dan meningkatkan proses secara berkelanjutan. Kriteria yang selanjutnya yaitu pendekatan sistem terhadap manajemen. Pendekatan sistem terhadap manajemen didefinisikan sebagai pengidentifikasian, pemahaman, dan pengelolaan sistem dari proses yang saling terkait untuk pencapaian tujuan dan peningkatan sasaran perusahaan secara efektif dan efisien. Penerapan prinsip-prinsip ini akan membantu perusahaan untuk, yang pertama, menstrukturkan sistem menuju pencapaian tujuan dan sasaran dengan lebih efektif dan efisien. Yang kedua, memahami keterkaitan proses dengan sistem. Yang ketiga, menggunakan pendekatan terstruktur guna mengharmoniskan dan mengintegrasikan proses-proses. Yang keempat, memahami dengan lebih baik tentang peranan dan tanggung jawab yang diperlukan untuk mencapai tujuan bersama, dan oleh karena itu akan mengurangi terjadinya hambatan-hambatan antar fungsi dalam organisasi. Yang kelima, memahami kemampuan organisasi dan penetapan kendala-kendala dari sumber daya sebelum bertindak. Yang keenam, menentukan target dan mendefinisikan bagaimana aktivitas-aktivitas spesifik dalam sistem harus beroperasi. Yang ketujuh, melakukan perbaikan terus-menerus dalam organisasi melalui pengukuran dan evaluasi. Sementara manfaat yang diperoleh dari penerapan pendekatan sistem ini adalah yang pertama, integrasi dan kesesuaian dari proses-proses terbaik dalam mencapai hasil-hasil yang diinginkan. Yang kedua, kemampuan memfokuskan usaha-usaha pada proses-proses kunci. Yang ketiga, memberikan kepercayaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan terhadap konsistensi dan efisiensi organisasi. Kemudian untuk kriteria yang selanjutnya yaitu peningkatan berkelanjutan. Peningkatan berkelanjutan atau biasa disebut sebagai continual improvement merupakan pengembangan dari konsep peningkatan terus-menerus, di mana dalam peningkatan yang berkelanjutan ini dilakukan suatu stabilisasi terlebih dahulu terhadap peningkatan yang telah dilakukan sebelumnya untuk melakukan peningkatan berikutnya. Peningkatan berkelanjutan terhadap kinerja organisasi harus mencapai tujuan tetap organisasi untuk mendapatkan yang terbaik dalam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Penerapan prinsip ini akan membantu perusahaan untuk, yang pertama, menggunakan pendekatan organisasi secara konsisten guna menerapkan perbaikan yang berkelanjutan pada kinerja organisasi. Yang kedua, memberikan pelatihan yang memadai kepada setiap orang dalam organisasi tentang metode dan alat-alat peningkatan berkelanjutan. Yang ketiga, menjadikan peningkatan berkelanjutan dari produk, proses, dan sistem sebagai tujuan utama individu dan kelompok dalam organisasi. Yang keempat, menetapkan sasaran-sasaran dan ukuran-ukuran yang terkait dengan peningkatan yang telah tercapai. Sementara untuk manfaat yang diperoleh dari penerapan prinsip ini antara lain yang pertama, meningkatkan kinerja melalui peningkatan keunggulan bersaing perusahaan. Yang kedua, menciptakan kesesuaian dari aktivitas-aktivitas peningkatan pada semua tingkat terhadap
tujuan strategis organisasi. Yang ketiga, memberi fleksibilitas dalam bereaksi secara cepat terhadap berbagai kesempatan yang ada. Kemudian yang terakhir, mengoptimalkan penggunaan sumber daya perusahaan. Kemudian untuk strategi yang selanjutnya, yaitu strategi yang ketujuh, yaitu pembuatan keputusan berdasarkan fakta. Keputusan yang efektif biasanya dibuat berdasarkan analisis yang tepat serta data dan informasi akurat yang mewakili fakta yang terjadi. Berkaitan dengan sistem manajemen kualitas, keputusan akan kebijakan yang dibuat berdasarkan fakta memberikan manfaat kepada organisasi berupa mengambil keputusan berdasarkan informasi yang akurat, kemudian meningkatkan kemampuan untuk menunjukkan efektivitas dari keputusan terdahulu melalui referensi terhadap fakta-fakta yang terdokumentasi. Kemudian yang ketiga, meningkatkan kemampuan untuk meninjau ulang serta mengubah opini dan keputusan-keputusan. Langkah-langkah dalam menerapkan prinsip ini antara lain, yang pertama mengumpulkan data dan informasi serta pengujian yang berkaitan dengan tujuan dan sasaran perusahaan. Yang kedua, memastikan bahwa data dan informasi akurat, dapat dipercaya dan mudah diakses. Yang ketiga, menganalisis data dan informasi dengan menggunakan metode yang tepat. Yang selanjutnya, memahami penggunaan teknik-teknik statistik. Yang terakhir, membuat keputusan dan menindaklanjutinya berdasarkan hasil analisis dan pengalaman. Kriteria yang terakhir atau yang ke-8 yaitu hubungan saling menguntungkan dengan pemasok. Menjadikan pemasok sebagai mitra bisnis utama selain pelanggan berarti perusahaan yang melibatkan pemasok dalam berbagai keputusan strategi bisnisnya. Penerapan prinsip ini akan membantu perusahaan untuk menetapkan hubungan yang menyeimbangkan hasil-hasil jangka pendek dengan pertimbangan-pertimbangan jangka panjang, memanfaatkan keahlian sumber daya dari mitra bisnis, mengidentifikasi dan memilih pemasok-pemasok utama yang dapat diandalkan, menciptakan komunikasi yang jelas dan terbuka dengan para pemasok, membagi informasi dan rencana-rencana di masa mendatang, menentukan pengembangan bersama dan berbagai aktivitas peningkatan yang berkelanjutan, dan yang terakhir yaitu meningkatkan apresiasi, pengakuan, dan penghargaan terhadap peningkatan dan pencapaian oleh pemasok. Sementara manfaat bagi organisasi dalam penerapan prinsip ini antara lain meningkatkan kemampuan untuk menciptakan nilai tambah bagi kedua pihak, kemudian meningkatkan fleksibilitas dan kecepatan bersama untuk menanggapi perubahan pasar atau kebutuhan dan harapan pelanggan. Yang ketiga, mengoptimalkan biaya dan penggunaan sumber-sumber daya. Langkah-langkah yang harus diikuti dalam mengimplementasikan prinsip ini antara lain, yang pertama, mengidentifikasi dan menyeleksi pemasok utama. Yang kedua, melibatkan pemasok dalam mengidentifikasi kebutuhan perusahaan. Yang ketiga, melibatkan pemasok dalam pengembangan strategi perusahaan. Yang keempat, membina hubungan baik dengan pemasok dan memperlakukannya sebagai mitra bisnis. Yang kelima, menetapkan hubungan jangka pendek dan jangka panjang yang seimbang. Kemudian berkomunikasi dan berbagi informasi dengan pemasok. Kemudian memastikan bahwa output dari pemasok sesuai dengan persyaratan perusahaan. Kemudian membuat aktivitas bersama dalam pengembangan dan peningkatan. Yang terakhir yaitu mengilhami, menganjurkan, dan menghargai peningkatan prestasi yang dicapai pemasok. Penerapan secara konsisten keseluruhan dari prinsip-prinsip manajemen kualitas yang merupakan filosofi dasar dari sistem manajemen kualitas ini dapat memberikan manfaat bersama yang sangat tinggi nilainya bagi perusahaan. Yang diantaranya yaitu pelanggan dan pengguna produk akan menerima produk yang sesuai dengan kebutuhan yang diharapkan. Kemudian seluruh individu dan kelompok dalam organisasi akan memperoleh manfaat melalui peningkatan kondisi kerja, kepuasan kerja, kesehatan dan keselamatan kerja, semangat kerja, serta jaminan stabilitas dalam bekerja. Yang ketiga, pemilik dan investor akan memperoleh manfaat melalui imbal hasil atas investasi, hasil operasional, pangsa pasar, dan keunggulan bersaing. Yang keempat, pemasok dan mitra bisnis akan memperoleh manfaat melalui peningkatan stabilitas, pertumbuhan, kemitraan, dan pemahaman bersama. Dan yang terakhir adalah masyarakat akan memperoleh manfaat melalui pemenuhan persyaratan hukum dan peraturan, peningkatan kesehatan dan keselamatan, penurunan dampak negatif terhadap lingkungan, dan peningkatan keamanan. Demikianlah materi yang dapat saya jelaskan. Untuk materi selanjutnya diberikan kepada moderator.
Untuk materi langkah-langkah audit akan dijelaskan oleh Laila. Kepada Laila, dipersilahkan. Baik, untuk materi terakhir itu langkah-langkah audit. Jadi di sini ada terbagi menjadi 4. Yang pertama itu perencanaan audit. Nah, pada tahap ini auditor melakukan identifikasi terhadap tujuan atau sasaran organisasi. Pernyataan tujuan dapat mempertegas fokus audit. Mengikuti pernyataan tujuan ini, perencanaan audit dapat mengidentifikasi 5W tambah 1H. Misalnya, siapa yang akan diaudit, siapa yang akan melakukan audit, apa yang ingin diperbaiki dari hasil audit, apakah audit ini menilai kesesuaian dengan standar, jika ya, apa standar-standar yang penting, apa ukuran-ukuran kinerjanya, kapan dan di mana audit akan dilaksanakan. Audit harus mendapat informasi yang memadai dari berbagai pihak yang berwenang. Alasan tentang mengapa audit dilakukan, apa ukuran-ukuran kinerja, dan bagaimana prosedur auditnya akan menjadi panduan dalam pelaksanaan audit. Langkah-langkah yang kedua itu pelaksanaan audit. Nah, pelaksanaan audit ini diawali dengan suatu pertemuan pendahuluan auditor dengan berbagai pihak yang berwenang untuk membahas tentang ruang lingkup audit, tujuan, jadwal pelaksanaan, dan rancangan kertas kerja audit. Proses audit diawali dengan mereview atau memeriksa proses, produk, ataupun sistem. Proses audit melibatkan wawancara dan investigasi untuk mengembangkan temuan yang didapat serta evaluasi untuk menghubungkan temuan-temuan tersebut dengan kriteria audit yang telah ditetapkan. Dalam hal ini, auditor membutuhkan akses informasi terhadap sistem manajemen kualitas yang digunakan saat ini, prosedur pengoperasian peralatan, catatan pemeliharaan, histori inspeksi, atau dokumen perencanaan. Kecukupan data dan informasi yang berhubungan dengan ruang lingkup sangat penting dan menentukan kesuksesan pelaksanaan audit. Yang ketiga itu mempelajari hasil audit. Nah, hasil audit menyajikan informasi tentang kekuatan, kelemahan, dan beberapa bagian yang membutuhkan peningkatan dalam organisasi audit. Laporan hasil audit yang disampaikan auditor memuat kesimpulan hasil audit, dukung bukti audit, dan rekomendasi yang diberikan untuk peningkatan hal-hal yang masih perlu diperbaiki. Sebagai respon terhadap laporan audit, pihak-pihak yang terkait kemudian mengembangkan rencana respon terhadap laporan audit. Pihak-pihak yang terkait kemudian mengembangkan rencana tindakan perbaikan berdasarkan rekomendasi yang diberikan auditor. Hasil pengembangan tersebut dirumuskan dan didokumentasikan dalam suatu rencana tindakan-tindakan korektif yang akan diambil. Rencana tindakan ini seharusnya menspesifikasi langkah korektif dan jangka waktu yang dibutuhkan berkaitan dengan permasalahan-permasalahan yang diungkapkan oleh audit. Nah, langkah yang terakhir itu tindakan perbaikannya. Nah, pada tahap ini, organisasi didampingi oleh auditor mengimplementasikan rencana tindakan perbaikan yang telah ditetapkan. Hal ini memastikan bahwa rekomendasi dan kesimpulan yang dibuat oleh auditor dan didukung dengan rencana tindakan perbaikan oleh pihak terkait dapat membantu organisasi dalam mencapai tujuan peningkatan yang berkelanjutan. Baik, itulah materi terakhir yang saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk kesimpulannya yaitu audit sistem kepastian kualitas merupakan audit yang dilakukan terhadap kinerja perusahaan yang dalam hal ini untuk memastikan bahwa proses-proses yang berjalan di dalam perusahaan sudah sesuai dengan standar kualitas yang telah ditetapkan dalam operasinya, baik terhadap produk atau jasa yang dihasilkan maupun struktur dan karyawan perusahaan guna mencapai kualitas yang diharapkan. Audit ini dirasa perlu pada saat kinerja kualitas aktual berbeda dengan standar yang telah ditetapkan. Peranan audit ini adalah seperti untuk mengetahui apakah perusahaan telah mencapai tujuan kualitasnya dan untuk mengetahui apakah perusahaan telah mengikuti prosedur-prosedur yang berlaku. Dalam hal ini, audit sistem kepastian kualitas berfokus pada pelanggan dan sistem manajemen kualitas. Temuan hasil audit selanjutnya dianalisis, dinilai kecukupan dan kesulitannya terhadap standar ISO 9001/2000. Hasil temuan auditor tersebut akan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan, pengendalian manajemen, perbaikan dan atau perubahan. Baik, sekian dari materi presentasi kami. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Terima kasih dan selamat pagi.